خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. Para Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai', termasuk kita di dalamnya, bukan tercipta sendiri, bukan juga kita mencipta diri kita sendiri, tapi Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia pula yang menjaganya. Lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ulaika humul khasir, adalah orang-orang merugi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa intelektualitas seorang manusia, tidak ada manfaatnya jika tidak mengambil kesimpulan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi profesor, jadi doktor, jadi sarjana dan lain-lain, nggak ada gunanya semua itu, kecuali dipakai untuk memahami sebenarnya alam raya ini apakah diatur oleh patung, apakah diatur oleh pohon, apakah diatur oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Makanya jangan sekali-kali mengatakan semua agama sama. Tuhan semesta alam disamakan dengan batu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Langit digulung dengan tangan kanannya, dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jangan bayangkan tangannya seperti tangan kita. Matwiyatun bi yaminih, tapi memang maknanya seperti itu. Yaminih, tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa-apa yang mereka sekutukan. Pohon, patung, gunung, matahari. Matahari aja salah, apalagi cuma batu. Karena itu syukur kehadirat Allah SWT, kita dibimbing oleh para guru-guru kita, ibu dan bapak kita, dari kecil dibawa ke pesantren, ke pengajian-pengajian, sehingga kita menjadi orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi orang Islam. Karena itu tugas kita menjadi warasatul anbiya, menerangkan kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air atau di belahan bumi dunia sana, untuk menerangkan seperti pesan Allah dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Beri peringatan yang bapak-bapak mereka belum pernah mendapat peringatan, sehingga mereka ghafil, lalai. Dikiranya dunia yang begitu indah, ini sudah segala-galanya,
kajian kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kenapa agama Islam itu dimenangkan oleh Allah atas semua agama? Ternyata nomor satu, Tuhannya umat Islam itu bukan sembarang benda di bumi, tetapi Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Banyak orang tidak merenungkan itu. Jadi dikiranya semua agama sama. Lihat aja sembahannya apa. Jadi agama-agama selain agama Islam, sembahannya itu benda-benda di bumi semua. Ya, ada pohon, ada batu, ada gunung, ada sungai, ada sapi. Orang Jepang matahari. Jangan sembah bulan, jangan sembah matahari. Sembahlah Allah khalaqahunna, yang telah menciptakan keduanya. Sudah sekian abad yang lalu, tapi sampai hari ini mereka terus mengatakan. Makanya katakan, kata Allah, qul afagharallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan, apakah engkau perintahkan untuk menyembah yang engkau sembah, wahai orang-orang yang bodoh? Jadi orang-orang yang selain dinul Islam, selain umat Islam, dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang jahilun. Renungkan dengan baik. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Ada dalam ayat yang lain yang sangat indah, yaitu di dalam surat Furqan ayat sekitar 61, 62, 63 itu, yang sering dibaca oleh Imam Masjidil Haram. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Subhanallah. Di pagi-pagi yang luar biasa, jam 4 pagi, Imam Masjidil Haram sudah baca salat subuh, orang pada makmum luar biasa. Apa yang dibaca? Maha suci Allah yang menciptakan di langit gugusan bintang-bintang. Itu. Mana ada kalimat lebih indah dari itu? Ternyata lukisan yang luar biasa dalam Al-Quran itu yang dibaca oleh para imam. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha, dan yang menjadikan di langit itu pula siraja wa qamaran munira, matahari dan bulan yang bersinar. Subhanallah. Jadi kalau kita merinding melihat itu semua, indahnya Al-Quran dibaca oleh seorang imam Masjidil Haram. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Subhanallah. Dan dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Silih berganti. Liman arada ayyadzakara arada syukura, bagi orang yang mau berzikir atau bersyukur. Bagaimana kita tidak berzikir dengan kebesaran Allah? Kalau mau merenungkan pergantian siang dan malam dengan bintang-bintang, mana mungkin diatur oleh sepotong batu? Walaupun tiap hari sembah gak ada apa-apanya itu. Inilah akidah sebenarnya. Jadi kenapa orang-orang yang benar akidahnya tidak akan berani mengatakan semua agama sama. Yang benar, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ini kita menyoroti tentang siapa Allah, Tuhan itu.
menciptakan di langit gugusan bintang-bintang, matahari, bulan, pergantian siang dan malam. Dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Semoga kita semua diridhoi Allah menjadi ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir dan berfikir baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Subhanallah, tidak ada satupun yang sia-sia dari ciptaan Allah. Mau siang terus menerus, bagus ini terang, tidak bisa. Apalagi malam terus menerus, tidak bisa. Mungkinkah Tuhan-Tuhan selain Allah mampu mendatangkan siang ketika Tuhan kita membuat malam terus menerus? Itulah akidah. Jadi sekian abad yang lalu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memecahkan itu patung-patung itu. Yang ingin saya kemukakan tidak berarti bapak-bapak dan ibu menyembah patung, tapi akhir-akhir ini banyak orang mengatakan menyamakan Allah dengan patung. Dengan ucapannya apa? Semua agama sama, semua agama benar. Dari mana dasarnya? Akidah kita kemana? Kalau ada tokoh Islam menyebut semua agama sama, semua agama benar. Dan orang yang tidak mau mengatakan semua agama sama, semua agama disebut radikal. Dari mana? Dari mana radikal? Baca terus isi Al-Quran. Lakum dinukum waliyati. Kita itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dan dialah Nabi yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kesalahan kedua setelah menyebut semua agama sama, kita mesti mencari pedoman untuk hidup berbangsa dan bertanah air. Tidak usah pakai Islam, tidak usah pakai Kristen, kita cari baru. Hebat banget. Ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Mau cari pedoman mana untuk kehidupan berbangsa bertanah air selain Islam yang rahmatan lil alamin? Kalau kita beragama Islam, kita itu meyakini bahwa petunjuk itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita bisa bersatu dalam bangsa Indonesia kalau kita berkeyakinan orang di luar Islam harus dipaksa masuk Islam. Jadi persatuan Indonesia sebenarnya yang bisa mengamalkan itu hanya umat Islam. Karena apa? Umat Islam itu meyakini petunjuk itu di tangan Allah SWT. Rasulullah Muhammad SAW saja tidak bisa memaksa pamannya masuk Islam. Apakah disembelih pamannya? Ini. Jadi yang kedua ini yang sangat fatal. Umat Islam mau mencari pedoman untuk berbangsa dan bernegara yang heterogen, keluar dari Islam. Sampai kapanpun, sampai mati kita tidak akan menemukan itu. Karena jawabannya adalah Islam. Itu sangat penting ini yang kedua, Bapak sekalian. Pak Hasim, ini negara kita kan negara yang heterogen. Mana mungkin diatur dengan Islam? Emang Islam apa? Islam itu din rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW itu Amirul Mukminin yang pengikutnya pernah disiksa di kota Mekah. Ini ketika terjadi Futuh Mekah, Rasulullah menjadi Amirul Mukminin, menguasai Mekah dan Madinah. Bagaimana nasib orang-orang kafir waktu itu? Apakah disembelih? Apakah disiksa? Ternyata mereka diberi kebebasan. Ini la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Dan Rasulullah berpidato, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, aman. Dari situ Abu Sofyan masuk Islam. Kan Rasulullah yang pernah disakiti dalam berbagai peperangan ternyata mengucapkan kalimat itu. Subhanallah. Yang pernah narik-narik Bilal di tengah-tengah padang pasir, bebas. Mau masuk Islam, ayo. Anda punya keyakinan sendiri, silahkan. Hadapi nanti neraka ya. Tapi negara kita atur dengan aturan dinul Islam. Bila berdagang, maka penuhilah timbangan. Jangan sampai Anda berjualan korma yang di permukaannya bagus, di dalamnya busuk. Itulah Islam. Semua orang secara fitrah mana mau dikurangi timbangannya, baik muslim maupun non muslim, semuanya. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jangan sekali-kali kita mencari pedoman hidup bersama berbangsa dan bertanah air di luar Islam, gak akan menemukan. Sedikit orang yang punya pemahaman ini. Bahkan umat Islam pun terbawa arus. Iya ya, negara kita kan Pancasila. Bagaimana kita akan diatur dengan Al-Quran? Emang Al-Quran apa? Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Jangan korupsi, jangan mencuri. Apa sih yang dicari oleh negara Pancasila? Yang dicari itu orang-orang yang tidak mau korupsi. Cari pedoman hidup mana yang mengajarkan larangan korupsi, larangan mencuri, dan bukan sekedar takut pada atasan, takut pada Allah SWT. Wassama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq. Langit yang turun. Ternyata setiap kita ada pengawasnya. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada penjaganya. Itulah orang-orang teladan itu seperti itu. Kalau bangsa Indonesia memahami surat At-Tariq itu, berarti kita tidak mungkin akan mencuri, tidak mungkin kita akan korupsi. Karena apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap pribadi itu ada pengawasnya, dan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan coba-coba mencari pedoman hidup bernegara, berbangsa, berpancasila dengan meninggalkan Islam, tidak akan menemukan. Jadi mau berapa abad kita atau berapa tahun kita merdeka mencari pedoman berbangsa, bertanah air, mana yang lebih rahmatan lil alamin. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian mesti keluar dari pemahaman bahwa Islam itu hanya untuk umat Islam, padahal Islam itu rahmatan lil alamin, dan tidak ada agama lain kecuali Islam. Sudah dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ini surat Saba ayat 28. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kafatan linnas, seluruh manusia. Banyak orang Pak Hasim itu kan agamanya orang Arab. Kalau gitu cari aja agama orang Indonesia yang mana? Mana? Gak ada. Warisan nenek moyang kita mana? Gitu. Karena Nabi itu diturunkan Allah di negeri Mekah, dari Arab. Jadi bukan karena Arab atau bukan Arab, tetapi Islam diturunkan di negeri Arab. Jadi ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Yang pertama, jangan sekali-kali menyebut semua agama sama. Cacat akidah kita. Kedua, jangan coba-coba mencari pedoman untuk kehidupan berbangsa bertanah air, kehidupan heterogen selain Islam. Karena itu, toleransi itu apa sebenarnya? Toleransi itu memenuhi hak-hak sesama muslim, tetangga, tamu dengan sebaik-baiknya. Bukan diskusi tentang ucapan selamat apa tidak selamat. Kalau tidak selamat, kenapa dipasang-pasang ucapan selamat? Orang kita dia yakin kok. Kenapa mesti ucapan selamat? Tanda toleransi.
sangat keliru menilai toleransi itu dan mengucapkan selamat dan tidak mengucapkan selamat. Ucapan selamat berarti toleransi, tidak benar, salah total. Tetapi kita memenuhi hak-hak. Hak siapa? Innallaha ya'muru bil adli. Adil. Allah perintahkan kepadamu berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berlaku ihsan. Wa ita'idil qurba. Memberi kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Subhanallah. Ini perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha, sesungguhnya Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad dan seluruh pengikutnya kita umat manusia berlaku adil. Tetangga itu punya hak. Tamu itu juga punya hak dalam Islam. Dan tidak disebutkan itu tetangga muslim atau non-muslim. Demikian juga tamu yang datang ke rumah kita. Tidak dikatakan misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu falyukrim doifahu. Titik, cuma seperti itu. Tidak doifahu muslim. Tidak usah hormati kalau ada doifahu kafir, tidak. Itulah toleransi sebenarnya. Tidak akan mengganggu tamu-tamu kita apabila dia bertamu ke rumah kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu para malaikat, langsung dia mengambil hidangan yang paling lezat untuk masyarakat itu, yaitu sapi muda yang digoreng dengan minyak samin, dihidangkan. Nggak ditanya dulu itu tamunya, dia muslim apa non muslim. Ternyata para malaikat tidak mau menyentuhnya. Takut. Nabi Ibrahim kok nggak mau makan? Biasanya lah orang kampung kita nih kalau ada sate ya langsung dimakan semua ini. Padahal alhamdulillah sate gitu kan. Jadi hidangan itu yang paling diminat, paling disukai. Ya. Sapi muda yang digoreng dengan minyak samin. Nggak mau menyentuh. Ternyata para malaikat. Nah, di situ akan kita ambil pelajarannya. Tidak diverifikasi dulu tamunya siapa, ya. Kafir atau muslim. Hormati tamu. Falyukrim doifahu falyukrim jaratu ya tetangga. Jadi toleransi bukan sekedar, bukan ucapan selamat atau tidak selamat. Percuma juga mengucapkan selamat tetapi tidak menghormati ketika bertamu. Percuma juga mengucapkan selamat tetapi hak-hak tetangga diganggu. Makanya anak-anak Palestina terhadap Yahudi yang menyakiti saja, ketika ibunya dia masak dengan lezat, anterin. Wahai Yahudi, ibuku masak enak pada hari ini, engkau mendapatkan ini sebagian dari kami. Semoga bisa makan dengan baik, karena engkau ada sebagai tetangga dan engkau dapat hak sebagai tetangga kami. Ketika kita masak, aromanya kecium tetangganya, antarkan. Subhanallah. Padahal waktu perang lagi. Jadi ketika perang bagaimana? Ketika tidak perang, hak-hak orang-orang non-muslim dipenuhi. Jadi saya sedang menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, ternyata Islam itu adalah orang yang terdepan dalam toleransi. Namun toleransi tidak merusak akidah. Ya, yaitu dengan mengatakan semua agama sama, sehingga mengucapkan selamat ini dan selamat itu, sehingga bingung diri kita, bingung anak-anak kita. Ya. Bisa mencari pedoman apa untuk rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ketika kafatan linnas, selain Islam dalam Al-Quran disebut kafir semua. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Jadi ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nih. Jadi orang kafir itu siapa? Semua ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir bukan orang-orang yang tidak punya agama saja, yang beragama selain ini.
Kenapa sudah diturunkan Rasulullah sebagai khataman nabiyyin dan beliau itu adalah kafatan linnas. Kalau Nabi Isa saja untuk Bani Israel saja, tapi Rasulullah untuk seluruh manusia. Dan Rasulullah itu untuk rahmatan lil alamin. Tidak ada orang akan dapat rahmat tanpa Rasulullah SAW, tanpa dinul Islam. Jangan coba-coba Indonesia berdasar Pancasila mencari sumber lain, apalagi kita beragama Islam, untuk kehidupan berbangsa bernegara, toleransi terhadap non-muslim segala macam. Yang bisa ngatur hanyalah Islam. Maka umat Islam harus menjadi pemimpin. Karena kalau tidak menjadi pemimpin, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak ngerti rahmatan lil alamin, tidak akan toleransi. Inilah yang harus kita yakini. Jadi kenapa kita wajib memilih pemimpin yang beragama Islam, yang berakidah, yang sholat subuhnya rajin, sholat wajibnya tepat waktu dan sebagainya, membayar zakat. Karena orang itu kalau diangkat akan rahmatan lil alamin. Sayang terhadap sesama kita, keras terhadap kekafiran-kekafiran, keras terhadap pengurangan timbangan, keras terhadap korupsi. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masalahum fit Taurat dan seterusnya. Muhammad itu utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, keras terhadap korupsi, keras terhadap pencurian, keras terhadap perzinahan, keras, tidak toleransi kita. Karena mereka tidak mengharamkan korupsi, kita harus toleransi lah. Dari mana? Asyidda'u 'alal kufar. Kenapa tingkah laku orang-orang kafir itu banyak yang korupsi? Kalau kita ikut-ikutan, kita diperintahkan, contoh yang paling mudah, kalau kita punya hajat, kalau kita makan, hendaklah duduk. Ya. Begitu kita ikut sama orang-orang pestanya mereka, suruh berdiri. Ya. Asyidda'u 'alal kufar. Ada seorang ulama besar, ketika diundang, datang dia. Begitu disuruh makan berdiri, saya ada acara lagi. Mohon maaf. Karena apa? Saya tidak mau makan sambil berdiri. Lebih baik saya makan di rumah atau di restoran saja. Kan kalau kayak begini, kalau kita ikut-ikutan kan, jadi memang sebaiknya disiapkan tempat duduk kalau kita punya acara. Karena apa? Kita sudah berkali-kali ngajarin anak kita kalau makan sambil duduk. Kenapa ini papa mama kok pas kondangan kepada berdiri? Gitu. Nah ini loh ibu sekalian. Ini contoh-contoh bagaimana asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir itu kayak begitu. Artinya kita harus menyelenggarakan, kalau kita punya hajat, punya mantu, acara pernikahan dan sebagainya, siapkan. Nggak tega juga ada orang sepuh ambil makanan suruh pada makan berdiri. Kita yang undang lagi, ya kan? Karena kita terbawa oleh arus kebiasaan mereka pesta kebun sambil berdiri dan sebagainya. Ternyata kita harus beda dengan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga sekarang, kenapa Islam ini akan menggunakan atas seluruh agama? Karena Islam itu isinya firman Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak tahu firman siapa. Tapi Al-Quran itu firman Allah yang dibuka dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallah. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Cari buku yang dibuka dengan begitu. Semua buku akan ditulis
Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di Al-Quran. Tidak. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Dan firman Allah itu apa isinya? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Islam, Al-Quran isinya membuat orang hijrah dari kegelapan kepada cahaya. Jangan sampai kita beragama itu dari dulu gelap-gelap terus. Lihat pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang dulu luar biasa gelapnya. Begitu bertemu dengan Rasulullah, mereka masuk Islam. Yang tadinya bangga dengan warna kulit, bangga dengan kesukuan, mereka menjadi orang-orang yang sangat tawadhu. Tidak ada kebanggaan terhadap warna kulit. Karena Rasulullah sudah menyatakan, tidak lebih mulia orang yang berkulit putih atas kulit hitam. Tidak lebih mulia orang Arab atas non-Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Tanda-tanda orang takwa itu apa? Wal kadhiminal ghaid, yang bisa menahan amarah. Ketika datang orang-orang Arab Badui, kencing di masjid. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah. Para sahabat saya berdiri, kenapa pada kencing di masjid begini? Ini tempat suci segala macam. Stop. Kita belum pernah menerangkan kepada mereka apa itu najis. Ambil air, bagaimana cara membersihkan najis dari tempat ibadah yang begini. Sampai orang Baduinya tadi mengatakan, nanti surga untuk kita saja Rasulullah. Mereka nakal bener ini. Itu para sahabat semua provokasi di Umar bin Khattab seperti itu. Jadi siapa orang bertakwa itu yang paling bisa menahan marah? Ternyata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa sabarnya. Jadi kenapa tidak dimarahi? Ya, sudah telanjur kencing di situ karena kita belum menerangkan kepada mereka apa itu najis, bagaimana itu membersihkannya dan sebagainya. Nah ini, jadi jangan sampai dakwah kita melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah sangat halus, lemah lembut luar biasa, dan orang bisa masuk Islam karena sikap-sikapnya itu. Jangan sampai lokalisasi BTS kita bakar saja, padahal kita belum pernah ngajak mereka ngaji, belum pernah menanyakan ada masalah apa mereka. Mereka pada datang ke Jakarta bukan mau jadi WTS, tetapi mereka mau cari kerja. Tetapi kanan kiri kemana nggak ada lapangan kerja, malah direkrut sama orang-orang yang tidak benar. Nah kalau dakwah kita menghancurkan mereka, ada sesuatu yang batil yang kita lakukan. Jadi inilah dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Islam itu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan. Isinya itu seperti itu. Dari tidak ngerti toharoh, berarti bisa toharoh. Dari menyembah berhala patung yang gak benar pada Rabbul Alamin yang kita baca seperti itu. Terus Allah itu maha suci, maha tinggi dari apa-apa yang mereka sembah. Lihat saja apa isinya. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Islam masih kotor, sering saya kemukakan. Dulu juga pernah saya kemukakan ya Bapak-Ibu sekalian. Kalau orang Papua nggak ngerti bagaimana bersuci. Kalau orang Barat bersucinya pakai tisu. Dua-duanya batil. Yang benar hanya satu, dengan air. Itulah ajaran dinul Islam. Orang Papua nggak ngerti hormat orang tua. Orang Barat juga nggak ngerti hormat orang tua. Sampai dijadikan hari kakek nasional. Ternyata dibuat film, kakeknya sedang nangis di tengah-tengah karangan bunga. Anaknya nggak ada yang pulang. Karena dia tidak tahu bahwa harus hormat kepada orang tua. Biru walidain itu tidak tahu dia biru walidain. Islam subhanallah mudik semua lebaran. Ingin ketemu dengan ibu dan bapak. Walaupun macet kita jalani. Ingin memuliakan ibu, memuliakan nenek, kakek, silaturahim semua.
Indah sekali. Jadi ternyata adab-adab itu juga hanya Islam yang benar. Apalagi tentang toleransi. Mereka seolah-olah paling toleransi, tidak bisa. Kita tertulis dalam kitabnya dan dicontohkan Rasulullah bagaimana mereka toleransi, dan kita sekarang mencontohnya. Mau mencari yang lain, tidak akan menemukan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan. Silakan. Jadi Tuhannya tadi saya kemukakan Rabbul Alamin, seluruh alam dalam genggamannya. Makanya tidak bisa digambar. Orang dia maha besar. Terrealisir juga kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak pernah berhenti di seluruh penjuru bumi. Kita baru selesai sholat subuh. Apakah sudah selesai semua? Terus berjalan ke sana. Ada lagi adzan subuh lagi, ada adzan subuh. Langsung lagi sholat duhur kita. Terus ini gunakan intelektual kita untuk memahami. Itu tadi pesan saya pertama. Percuma jadi profesor, jadi dokter, jadi insinyur, jadi ngerti matematik, dapat 10 lagi matematikanya, tapi nggak ngerti siapa sebenarnya yang maha kuasa itu. Ini Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua agama baik. Tidak. Tapi kalau memang Anda tidak mau ikut Islam, bagimu agamamu dan bagimu agamamu. Ya benar agama. Mau ikut, ayo. Tidak ikut, saya hormati perbedaan. Dan saya mesti adil. Kalau Anda punya jadi tetanggaku, tidak akan aku ganggu kamu. Mau ke gereja, silahkan mau ke gereja. Dan itu dibuktikan sekali dalam kehidupan Rasulullah, salafus soleh semuanya. Dalam berdagang, Abu Hanifah saja, ya, itu ketika berdagang ada pakaian yang cacat, kemudian dia pesan ke pembantunya, tolong ini sampaikan siapapun yang beli harganya itu tidak sekian, turunkan karena itu ada cacatnya. Ternyata Yahudi yang datang. Pas Abu Hanifah sedang ada tidak di tempat, yang jual pembantunya. Pas datang lagi, kemana baju yang cacat? Sudah dibeli. Siapa yang beli? Orang Yahudi. Kenapa? Terus harganya lebih murah kan? Sama aja Yahudi ini atau tidak bisa. Panggil, kembalikan uangnya. Subhanallah. Jadi mestinya kita semuanya Bapak Ibu sekalian, umat Islam sebenarnya itu orang terdepan dalam toleransi. Dan itu harus kita yakini bersama. Karena Rasulullah, salafus soleh semuanya sangat menghormati. Karena petunjuk itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya saya mengingatkan, siapa saja yang mengatakan semua agama benar, berarti intelektualitasnya diberitahu di mana. Tidak mungkin disamakan itu. Belum isinya dari kitabnya, tidak bisa disamakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, monggo Pak Ibu, boleh bertanya. Ya, Irfan silakan. Waalaikumsalam. Di zaman saat ini, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk memupuk akidah kita agar tetap pada posisi yang optimal? Bagaimana? Kiat-kiat apa memupuk akidah kita agar optimal? Ya. Jadi kiat-kiat kita agar akidah kita optimal, sekarang kan kita bisa melihat ya, beragama itu nggak cukup hanya dengan berKTP-kan Islam, nggak cukup. Berarti kiat-kiatnya harus banyak baca Quran, harus datang ke pengajian, deketi orang-orang yang lurus, yang ulama, dekati itu. Karena apa? Kita kan dengan background yang mungkin sains, mungkin sekolahnya SMA, ya kan? Di situ. Jadi kita tidak banyak memahami hukum-hukum atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kiat-kiatnya seperti itu. Banyak datang ke pengajian, menghormati ulama, ya,
Tetapi kan Bapak kan juga ketemu, ada juga ulama yang ngomongnya kayak begini, kayak begitu. Ya, itu. Maka innama waliyukumullah wa rasulahu waladina amanu ladina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Al-Maidah 55. Sesungguhnya penolong-penolong kamu, pelindung-pelindung kamu adalah Allah, Rasulnya, orang yang beriman, yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan sami'na wa ta'na terhadap total isi Al-Quran dan Sunnah. Tidak diubah-ubah sedikit pun. Itu sebagai wali-wali kita, sahabat kita, penolong-penolong kita. Jangan sampai ada ulama misalnya yang demi jabatan menggunakan ayat-ayat dipakai untuk ya apakah demi jabatan, demi harta dan sebagainya. Nah yang kayak begini tidak bisa. Karena itu DKM juga harus bisa melihat ulama apa yang diundang. Jangan sampai ulama yang cinta jabatan sampai melebihi cintanya pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kayak gitu. Akhirnya bisa mengatakan, gak apa-apa milih non-muslim menjadi. Nah, dari mana? Kita lihat rahmatan lil alamin itu Rasulullah Muhammad SAW. Saya khawatir kalau saya punya gubernur, saya punya presiden, orang yang tidak mengikuti dengan baik Allah dan Rasulnya, jangan-jangan nanti tidak rahmatan lil alamin, akan semena-mena. Dan sudah dibuktikan di seluruh panggung sejarah. Saksikan, sangat keras mereka terhadap orang yang beriman. Sembelih, bakar. Tadi aja dibaca di rakaat pertama, ya kan? Wasama'i dzatil buruj dan seterusnya. Apa itu? Peristiwa apa itu? Itu peristiwa ketidaktoleransian yang dilakukan terhadap orang muslim, sehingga mereka membuat parit dan mereka duduk-duduk di atas parit dan bakar orang yang beriman. Sekarang kok malah dibalik, yang radikal katanya malah yang beriman. Baca aja tadi ayatnya pertama dibaca oleh imam, wasama'i dzatil buruj, maknai tadi kan baca tafsirnya. Ternyata yang radikal itu siapa? Orang kafir, orang beriman. Kembali ke zaman Rasulullah Muhammad SAW, siapakah yang radikal? Kafir Quraisy yang radikal. Perang ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, hampir semuanya dekat kota Madinah. Yuk kita pergi ke sana umroh. Nanti pasti pembimbing akan menerangkan. Ini bukit Uhud, ini perang Uhud. Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah bukit Uhud itu. Perang Khandaq. Ini dulu parit dibuat di sini sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah di Mekah? Di Madinah. Berarti siapa yang radikal? Abu Jahal. Ini nyerang Rasulullah sampai ke kota Madinah. Akan dibunuh Rasulullah sampai ke kota Madinah, dikejar ke sono. Dibuatlah parit ya, atas ide Salman Al-Farisi supaya kecemplung. Mana mungkin Rasulullah nyerang Mekah membuat parit di kota Mekah? Gimana itu kan? Rasulullah bertahan. Jadi siapa yang radikal di dalam Al-Quran? Karena itu kenapa cegah anak-anak kita jangan sampai jadi orang tidak beriman, karena bisa sangat radikal. Di Indonesia sudah pernah ada radikalisme PKI memasukin ke lubang buaya jenderal-jenderal itu. Nah, jangan sampai kita ke bawah arus. Mereka yang akan buat radikal lempar dulu ke kita. Tidak ada satupun sejarahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radikal, tidak ada. Semua perang ternyata mengejar Rasulullah Muhammad SAW ke kota Madinah. Perang Uhud, perang Khandaq, semuanya. Demikian. Jadi kiat-kiatnya banyak baca Al-Quran, banyak baca sirah Nabi, banyak merenung pada panggung sejarah. Kalau kita lihat subhanallah, kalau akibatul mukadzibin, akibat orang-orang yang mendustakan bagaimana? Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam buat kapal
ya kan? Diejek, diolok-olok, diberakin itu kapalnya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Banjir, tenggelamkan. Fir'aun dengan Nabi Musa juga sama. Jadi yang radikal itu ternyata orang yang tidak mengikuti rahmatan lil alamin. Begitu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi tidak ada pedoman bangsa bertanah kecuali mengikuti agama Islam. Karena itu pendiri negara kita kan terus menerus. Emang ada aturan apa? Masa berkewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya? Karena itu sumber dari rahmatan lil alamin. Gitu. Dihapus karena heterogen, nggak akan ketemu. Mereka nggak punya hukum. Kalau mencuri hukumannya apa dalam kitabnya nggak ada. Kita ikut dengan mereka disetarakan. Ternyata sudah zaman dari dulu. Kul, katakan, apakah aku ngikutin kamu? Satu, Tuhanmu kayak begitu. Yang kedua, kitabmu nggak lengkap hukum-hukumnya, ya kan? Sementara kita Al-Quran dari toharoh sampai akidah sampai amal bagaimana. Subhanallah. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian kita menyamakan agama kita. Kita akan cacat akidah kita. Nah, sebagai penutup, kalau tidak ada tariknya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini sepertinya ya berdasarkan kajian bahwa kita memasuki fitnah akhir zaman. Kalau kita lihat di media itu sepertinya saat ini ada satu upaya pendangkalan akidah gitu, ya berbasiskan dengan toleransi gitu. Saat ini kalau kita lihat toleransi sepertinya sudah kebablasan gitu. Jadi kadang kita lihat umat Islam yang ikut di ibadah satu umat yang lain itu dianggap toleran gitu. Dan itu dipuji-puji begitu. Nah, begitu ada yang lain umat Islam yang pasang spanduk menolak pembangunan gereja atau menolak menyolati orang yang mendukung pembangunan gereja, itu dianggap dibully habis-habisan sampai dianggap tidak layak tinggal di Indonesia. Nah, hal ini bagaimana sikap kita ya di fitnah akhir zaman ini untuk menyikapi hal tersebut sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Jadi memang sekarang eranya medsos ini yang luar biasa ya, bagi sekalian. Medsos kita nggak tahu sumbernya dari mana, karena juga belum tentu itu orang yang ke gereja segala macam itu orang Islam. Bisa saja mereka sama mereka, yang satu pakai peci, yang satu pakai ini, seolah-olah dia wah harus begini. Kemudian sebar, itu saja. Sekarang sumber hoax saja kan kita siapa? Ya, mereka membuat hoax sebar. Begitu sebar, salah lagi. Jadi seolah-olah kita sebagai tukang nyebar hoax, mereka yang membuat hoax, lempar ke kita. Umat Islam menyebarkan. Setelah itu mereka memberi komentar. Tuh ternyata umat Islam ngomong tentang ini, ngomong itu. Kemarin saya kan nge-share tentang ahli genetika yang masuk Islam. Tulisannya kan panjang. Saya sebar ke orang lain. Pak Hasim itu hoax. Siapa yang buat, gitu kan? Jadi mereka udah sampai begitu, Pak, rencananya ini. Jadi tentang qul afa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan kepada mereka. Mereka satu pertama, apakah mereka akan mengajak kita untuk pertama mungkin kita nggak disuruh pindah ke mereka, tapi minimal mengatakan bahwa mereka itu juga beragama yang bisa juga masuk surga. Seolah kan begitu tuh. Halus caranya itu. Jangan nyebut kafir dong kami. Nah, gitu kan? Gitu. Makanya yang itu tepuk tangan anak TK itu kan ramai buat apa? Tapi yang ribut kan ternyata umat Islam juga. Ini yang ribut adalah umat Islam. Jadi yang sudah keserang tadi media sosial. Yang apa Islam yes, kafir no, apa salahnya? Kan nggak menyebut apa Nasrani no, Hindu no, kan nggak khawatir menyinggung itu kan? Kalau kafir no kan umum,
Karena kita mempunyai pemahaman inna dina indallahil Islam. Jadi itu nggak perlu dibahas itu sebenarnya tentang apa Islam yes, kafir no. Karena itu bagian dari akidah kita, ajaran taman anak-anak kita. Ya kan? Masa karena media sosial disebarkan, ini kita disebut radikal, katakan kafir no. Udah Islam yes saja sampai situ aja, tidak mau kafir no. Nah ini halus saja ini. Artinya supaya anak kita mengatakan semua agama benar akhirnya. Ya kan? Nasrani juga bisa ke surga, Nah, tapi memang yang utama Bapak yang saya hormati itu tadi pengajian seperti ini sangat penting. Anak-anak kita juga diberi pemahaman karena di sekolah itu kayak begitu keadaannya. Medsos kan luar biasa. Jadi sekarang anak muda saya tanya, kamu yakin? Ya sengaja di kampus saya tanya, kamu yakin bahwa Islam itu satu-satunya akan masuk surga? Diam saja, mahasiswa padahal diam saja dia. Berarti kan si otak itu sudah semua agama benar. Seperti orang mau ke Jakarta, mau lewat tol, lewat Cibinong akan sampai ke semua. Padahal tidak ada, hanya ini satu-satunya jalan. Coba, ini kan sangat fundamental yang kita kaji pagi hari ini sebenarnya. Tanpa sadar anak-anak kita itu sudah pada keluar dari pemahaman inna dina indallahil Islam, dan itu akidah. Itu akidah luar biasa. Mungkin guru agamanya juga nggak ngomong kayak gitu, tapi medsos sudah ya seperti Bapak ngomongkan tadi. Artinya kita medsos kita juga merupakan medan dakwah. Nah maka di situ kan ada Ustadz Adi Hidayat, ada Agi, itu suruh dengarkan itu supaya mereka bisa paham. Jadi ada suara orang yang nggak benar, ada suara juga orang yang kita imbangi suara orang yang benar yang lebih banyak lagi. Lewat pengajian, lewat pendidikan agama dan sebagainya. Itu Pak yang harus di. Memang sekarang lebih mengerikan lagi kan, yang di Purworejo, di Jogja, di Bandung, pada buat kerajaan orang stres semuanya. Nah, mereka bisa dipastikan agamanya Islam tuh, tapi mungkin lama nggak ngaji itu, ya kan? Tiba-tiba akan menghidupkan lagi kerajaan-kerajaan aneh. Lebih ada yang bilang Amerika di bawah kerajaan kita. Lindur apa ini? Donald Trump itu anggotanya dia, di bawahnya dia. Ya, itu kalau kita lihat kan begitu pusingnya umat. Artinya pengajian masjid dihidupkan, diisi oleh ulama-ulama yang benar dan lurus, subuh berjamaah, kemudian pada diajak sarapan, karena mereka pada miskin, ya sudah kenal kemiskinan, nggak pernah pengajian. Saking pusingnya, ada orang nawarin, besok Pak kita kumpul di sana, Bapak dikasih baju hitam pakai pangkat emas. Pada datang tuh lihatnya orangnya kayak orang kebingungan, semua macam-macamnya ini kan. Ya. Jadi memang kita dakwah itu ya harus pendidikan, ya ekonomi itu. Makanya saya sampaikan, kenapa pemuda-pemuda kita tidak pengen jadi konglomerat? Itu 20 konglomerat negara kita, cuma satu yang beragama Islam, Khairul Tanjung. Jadi terkaya baru Khairul Tanjung, sampai ke bawahnya orang-orang non-muslim semua. Seolah-olah, konglomerat itu memakmurkan negara. Tidak sama sekali Pak. Dia hanya memindahkan uang rekening negara, pindah ke rekeningnya dia, lewat semua proyek-proyeknya. Tapi kalau orang yang beriman, apa gunanya jadi kaya raya kalau tidak dipakai untuk dakwah? Rugi kita. Makanya lihat negara Rasulullah itu kaya raya karena apa? Konglomeratnya menyumbang seluruh hartaku ya Rasulullah, separuh hartaku ya Rasulullah. Yang sekarang sekian triliun kekayaannya, cuma ditulis di majalah. Satu pun nggak ada yang membebaskan BPJS. Jadi konglomerat kita membuat bangsa kita miskin. Konglomerat zaman Rasulullah membuat rakyatnya kaya, makmur. Karena apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang yang beriman dengan surga. Seluruh harta Rasulullah.
Ini harus dididik Bapak sekalian ke anak-anak kita yang sekarang sedang kuliah atau sedang jadilah konglomerat. Tapi konglomerat seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar Siddiq, supaya bisa dibeli dengan surga. Nggak ada satupun yang mati. Semua sekarang BPJS dilemparkannya ke fakir miskin, dinaikin. Bagaimana? Apa gunanya kalau kita jadi konglomerat? Wahai Presiden, wahai DPR, saya bayar seluruh kelas 3. Nah, itu baru konglomerat. Zaman Rasulullah itu kayak begitu. Sekarang masih semua. Jadi orang kaya di Indonesia membuat miskin negara. Kita harus awal mulai lagi nih pendidikan anak-anak kita untuk ke sana. Ya dakwah, pendidikan, ya ekonomi. Jangan terus, wah saya masuk Islam terus yang penting mah sudah cukup sendiri saja. Waduh, nggak cukup. Makanya kalau hanya mencari rezeki, Bapak Ibu sekalian, cicak juga dapat rezeki. Pasti dapat rezeki. Tetapi apakah kita hanya mencari rezeki hanya untuk diri kita sendiri? Kita mencari rezeki dalam rangka innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Jadi bekerja keras jadi orang kaya untuk infak fisabilillah. Itu baru menyelesaikan BPJS, pendidikan. SPP Pak zaman kita sekarang mahal yang luar biasa. Negeri padahal negeri IPB itu 11 juta 6 bulan. 11 juta. Yang tahun lalu masih 10 juta. Kan 2 anak saya itu 10 juta 11 juta. Kedokteran swasta jangan tanya Bapak sekalian. Silahkan masukin ke kedokteran. Negara juga nggak ngatur. Sampai 300 juta uang masuk. SPP 25 juta 6 bulan. Ada yang 50 juta 6 bulan. Ada yang 600 juta uang masuknya gelombang kedua. Harusnya kayak gitu negara turun. Masuk ke puskesmas, saya datang ke rumah sakit orang antri kena TBC banyak banget. Begitu sampai ke apotek dikasih setengah resep. Padahal katanya itu penyakit TBC penyakit nasional yang harus diberantas. Kalau setengah resep kan bisa nggak kontinu minumnya. Nggak percaya, ayo ke rumah sakit daripada antri. Mestinya kasih 30, kasih 15. Tolong ya cari ke apotek lain, bayar ke apotek lain. Padahal kita sudah dijamin oleh BPJS. Dikasih cuma 15. Itu mah baru 7 hari juga selesai. Obat disuruh kontrolnya 15 hari. Namanya obat itu kan ya harusnya full. Apalagi ini penyakit menular dan sangat berbahaya bagi bangsa negara. Itu tadi Pak. Kalau isinya sudah tidak beriman pada Allah, pada akhirat, nggak bisa apa-apa. Oke, jadi sebagai penutup karena waktunya sudah jam 6, pertahankan kalimat yang pendek dari Rasulullah. Raditu billahi rabbah, wabil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Fahami maknanya. Ridho Allah sebagai Tuhan. Jangan mengatakan Allah sama dengan patung. Allah dengan pohon, Bapak keluar dari himpunan ridho. Ridho kok semua agama sama, enggak ridho itu namanya. Wabil islami dinan. Islam itu agamaku. Yang liyudhirahu ala dini kuliah, dimenangkan atas semua agama. Yang dapat petunjuk pindah dari agama non muslim ke Islam kan orang-orang yang hebat-hebat itu. Bukan orang-orang sembarangan. Setelah berenung, berpikir, melihat ayat Allah, dia bersahadat. Petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak di Indonesia pada benci pada umat Islam, orang Rusia pada syahadat, orang Inggris pada syahadat, tidak bisa dibendung. Ini di situ. Wabil Islamin, wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Siapa yang bisa mengucap seperti itu sampai wafatnya, dakhalal jannah, masuk ke surga. Tapi godaannya ternyata luar biasa, tanpa sadar. Tidak pindah agama, tetapi menyebut semua agama sama. Itu hanya disamai dengan patung, dengan pohon. Ini ya, ajarannya yang sangat buatan manusia, yang ini dari firman Allah, siapa sama.
terus kita suruh mencari untuk kehidupan beragama. Nah, ini kesimpulannya Bapak sekalian. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.